Shalom Pak Bu. Tak buka dulu sebentar. Katanya supaya suaranya lebih clear, nafas saya lebih plong lagi ya. Ya semuanya baik-baik ya Pak Bu ya untuk ada di ruangan ini. Dan juga yang tidak sempat hadir. Dan selamat buat Anda semua yang kali pertama juga hadir. Jadi saya sambut selamat datang dan pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini. Sehingga Bapak Ibu bisa ketemu dengan staf saya, akan dibagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Terlebih juga kami ingin bersyafaat jikalau Bapak Ibu punya pergumulan ya. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah juga, ya jangan sungkan-sungkan hubungi kami jikalau membutuhkan pelayanan. Dan berikutnya hari ini ada perjamuan kudus dan mungkin minggu-minggu ke depan, bukan mungkin ya, minggu-minggu ke depan berarti tiap minggu ya, kemarin saya sudah sampaikan. Nah bagaimana pelaksanaan buat Bapak Ibu yang tidak hadir, nah itu yang jadi persoalan, yang jadi pertanyaan. Jadi nggak usah khawatir, perjamuan kudus itu kan kehendak Tuhan ya, jadi kita lakukan tiap minggu itu kan pilihan kita. Karena kita memahami firman Tuhan itu pilihan kita. Bagi kita yang melaksanakan tiap minggu atau tiap hari, apakah lebih baik daripada mereka yang lakukan seminggu, sebulan, setahun? Enggak juga ya. Kita tidak boleh punya pandangan yang a priori terhadap mereka punya pandangan. Nah kita terima karena kita menyikapi, mengimani seperti ini ya kita lakukan. Yang terpenting ada esensi daripada itu semua. Dan yang kedua buat mereka yang tidak sempat hadir. Karena kemarin saya katakan perjamuan kudus itu adalah sebuah tanda persekutuan. Nah nggak apa-apa di rumah pastikan tiap kali kalau ibadah harus ada imamnya, artinya berkumpul. Kami lagi mempertimbangkan soal PKS. Jadi saya sedang mau memanggil semua PKS yang memiliki talian yang kuat dengan gereja dan akan saya teguhkan itu menjadi kepanjangan gereja. Sehingga kalau mereka yang tidak bisa hadir, PKS itu juga bisa melakukan. Terlebih kepala keluarga lebih baik. Pastikan 2-3 orang dalam sebuah persekutuan ya Pak Bu ya. Jadi kau sendiri gimana? Boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja kalau Anda memaknakan itu sebuah kebenaran juga. Tapi kata perjamuan kudus itu kan komuni, artinya persekutuan. Baik, kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu Pak Bu. Pagi ini saya akan berbicara hubungan firman Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Saya akan ajak kita sama-sama membaca satu peristiwa Tuhan untuk membersihkan bait Allah. Karena ada kitab Injil, ini ada kitab sinopsisnya, ada beberapa kitab, ada 4 kitab Injil. Saya akan ambil kontennya dari 2 kitab, tapi konteksnya adalah memulihkan bait Allah. Matius pasal 21 ayat 12 berkata seperti ini Pak Bu, tolong perhatikan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang menjual beli di halaman bait Allah. Berarti ada masalah di situ. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Perhatikan Pak Bu, ayat 14. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Saya baca ini, saya berulang-ulang di rumah. Kenapa ya ada peristiwa mujizat kok jengkel gitu. 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan apa? Puji-pujian. Minggu lalu masih ingat apa yang saya bilang? Memuji Tuhan itu kan ketika manusia bernafas. Sebenarnya kalau mengatakan bernafas,
kita mengacu pada kitab Mazmur itu menuju kepada semua. Dikatakan apa? Langit dan bumi menceritakan. Kata cerita itu sini adalah langit dan bumi itu juga unsur kehidupan. Ada unsur kehidupan. Saya enggak masuk ke sana karena saya bukan ahlinya. Tapi semua yang ada di alam semesta ada unsur kehidupan. Ya, itu bisa juga dikategorikan apa? Bernafas, karena dia butuh oksigen kan? Pohon perlu oksigen enggak? Ya, perlu ya, maka dia bisa bertumbuh. Nah, sebenarnya itu juga telah disamakan tentang memuji Tuhan. Nah, apalagi manusia yang bernafas, nafasnya saja sudah menyatakan pujian nama Tuhan. Seperti itu Pak Bu. Nah, ini kan terjadi sebuah persengketaan antara orang Farisi yang memahami hukum Yahudi ya, hukum Taurat. Kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan selama ini dilanggar oleh Tuhan Yesus. Sehingga timbullah kejengkelan. Nah, Tuhan menjelaskan kepada mereka apa yang dilakukan itu bukanlah bukan mengubah hukum kebenaran. Hanya memulihkan keadaan. Hukum kebenaran enggak pernah berubah. Kebenaran adalah kebenaran, sifatnya kekal adanya Pak Bu. Tetapi perjalanan hidup manusia yang mengikuti kehidupan yang beraneka ragam dan musim ke musim. Sehingga setiap musim itu menyebabkan pergeseran. Nah, pergeseran-pergeseran inilah yang membuat ada dua. Yang pertama bisa saja menaikkan keimanan. Dan yang kedua menurunkan standar keimanan. Jikalau yang menaikkan keimanan, tandanya apa? Tandanya adalah moral, etika, sosial. Ya, moral dan etika sosial kelihatan orang yang beriman. Tetapi bagi mereka yang kemerosotan iman oleh karena pergeseran waktu, tandanya apa? Kerusakan moral dan etika sosial. Nah, itu tercatat di dalam perjanjian lama. Saya kira kalau kita sudah mulai berdiskusi tentang itu, ada terlalu banyak ayat yang mesti kita baca Pak Bu. Oleh sebab karena kita minggu, enggak mungkin ya, ini biasanya kami di kelas, sifatnya di kelas itu berjam-jam. Kadang-kadang pun sampai tidur gitu loh ya. Kalau ketemu bahasa-bahasanya agak aneh-aneh. Ya itu saya mesti ngakui secara jujur. Nah, tetapi saya akan memakai kitab lain, Injil lain. Injil lain bukan berarti itu berbeda. Tetapi cara penulisannya, konteksnya sama ya. Hanya saja ada kelainan kontennya, penegasannya. Penulis itu masing-masing punya cara memandang. Maksudnya apa sih Tuhan pada saat itu membersihkan bait Allah pada masa itu? Seringkali orang akan berkata begini tuh, ya Tuhan Yesus saja sangat konsen loh dengan bait Allah. Ya kan, konsen kan? Terus saya bertanya nih, ini udah bersihin belum nih? Ya kan? Virus-virusnya udah disemprot belum gitu loh. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu protokol ya, nah, protokol setiap Sabtu pasti disemprot. Tetapi kalau itu saja nggak apa-apa. Tapi ada yang katakan sudah dibersihkan belum dari anasyir. Jadi pagi-pagi masih diukupin tuh. Katakan ukup tahu ya, ukupan. Ukupan itu sebelum ibadah kita ukupin dulu dengan namanya gaharu atau wangi-wangian. Karena memang perjanjian lama begitu. Minimal 1 jam kita bakar namanya wangi-wangian. Boleh nggak? Oh bagus supaya kita nggak bau sih. Ya nggak apa-apa. Apalagi sekarang ini ya juga ada beberapa bakar-bakaran apa itu namanya rempah-rempah yang sifatnya juga apa itu virus juga bisa menjadi antivirus, boleh-boleh aja. Tetapi bukan berarti semua yang kita lakukan itu menandakan Tuhan tempatnya lebih kudus, Tuhan itu lebih besar ke situ. Enggak. Kalau itu menjadi standar kita meniadakan perbuatan keilahian Tuhan. Nah, itulah sebabnya Pak Bu, kita mesti mengerti di zaman akhir ini kita sudah memasuki namanya jemaat Laodikia. Saya suka bahas itu. Jemaat kalau 7 jemaat ini persoalan yang sangat krusial sekali. Menandakan memang kedatangan Yesus sudah dekat. Ada yang bertanya sama saya, Pak 2000 tahun lalu juga
para rasul katakan waktu Tuhan sudah dekat, tapi kok nggak datang-datang juga gitu. Terus maksudnya apa nih? Apakah rasul salah juga? Ya kalau rasul-rasul salah ya kita nggak usah beragama Kristen. Nah kan kita pergunakan kitab-kitabnya itu sebagian besar itu ditulis oleh para rasul. Apakah waktu Tuhan Yesus ngomong langsung tulis? Ya nggak begitu juga. Karena apa? Alkitab itu ditulis dari abad keberapa? Artinya pada tahun berapa? Karena zaman Tuhan Yesus itu sedikit sekali itu ditulis saat itu. Bukan tulis-tulisan, saat itu cuma hanya bertutur kata. Perkataan Tuhan itu didengar, terus siapain lagi? Dihidupi. Nah itulah yang namanya gereja sebenarnya. Nah sehingga itu menjadi satu apa? Menjadi satu kesaksian buat orang lain. Bahkan kalau kita melihat para penulisnya dalam Injil itu ada dua ya. Yang sampai hari ini masih dipersoalkan tentang statusnya. Markus dan siapa? Markus dengan Lukas. Siapa mereka? Dan apakah mereka rasul? Secara bapak-bapak gereja berikan beberapa alasan, beberapa pandangan. Tetapi apapun alasannya kita tidak mengacu kepada siapa orang itu, tapi kita mengacu kepada esensi kebenaran, mereka itu beruntutan. Dari Matius sampai kepada kitab 4 Injil itu. Nah sebagai kelengkapan saya sedikit mengulas yang di sesi pagi ini, supaya jemaat tahu saya menggunakan 2 Injil. Nah, yang dimaksud kenapa Pak Bu? Kita lihat di dalam referensinya Yohanes pasal yang kedua. Ini ada penjelasan yang dimaksudkan tadi bait Allah itu yang dibersihkan oleh Tuhan Yesus sehingga terjadi sebuah perdebatan. Tapi kita tidak usah terlalu banyak masalah perdebatannya, tapi di saat itu terjadi mujizat. Ya kan? Orang timpang, orang semua sembuh di situ. Nah di ayat Yohanes pasal 2 ayat 19 berkata begini Pak Bu. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini mengacu kepada benda yang sama, objek yang sama Pak Bu. 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Nah ini dia. Karena memang bait Allah setelah diruntuhkan oleh Nebukadnezar, setelah di zamannya kerajaan Persia dan oleh Darius dan Nehemia dan Esra dan kawan-kawannya balik membangun kembali. Sekian lama memang nggak selesai-selesai sih bait Allah itu. Lalu diselesaikan secara spektakuler itu di zaman Herodes Agung. Ya, Herodes itu yang menyelesaikan megah, bahkan konon katanya lebih megah dibandingkan zamannya Salomo. Ya, tapi persoalannya pada saat itu bait Allah yang dibangun enggak ada tabut perjanjian Tuhan. Yang ada cuman apa? Cuma menjadi sarang penyamun kata Tuhan Yesus loh, bukan kata saya. Kenapa? Mereka karena keindahan, biasanya keindahan itu suka mengundang orang datang. Ya, ada sesuatu yang nilainya beda pasti datang. Coba gereja kita bikin agak aneh sedikit, pasti banyak orang datang. Terus ngapain ke sana? Mencari keuntungan. Keuntungan apa sih? Terpuaskan Pak Bu. Nah konteks kata ini adalah penyamun. Orang yang bersifat keegoisan hak itu disebut keadilan atau relevansi. Itu disebut adalah orang yang selalu mengejar haknya. Dan dalam konteks Alkitab orang seperti itu disebut apa? Penyamun, perampas atau perampok. Coba baca kamusnya seperti itu Pak Bu. Nah ini yang gak boleh gitu loh. Ya, tapi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menuju bait Allah. Bait Allah, benar-benar bait Allah. Tapi di sini ada satu kalimat dikatakan bongkar, 3 hari akan kubangun kembali loh. Maksudnya apa? Ya, maksudnya di sini dikatakan ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, sebenarnya pada waktu itu mereka enggak gitu loh ya bahasanya, enggak tahu apa yang dimaksud.
Setelah Tuhan Yesus mati bangkit, di ayat 22 baru mereka terbuka. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kata apa? Amin. Oke Pak Bu. Masih ingat minggu lalu apa yang saya sampaikan di tempat ini? Minggu lalu kita berbicara tentang rumah keilahian Allah. Nah, rumah keilahian Allah itu yang digambarkan dalam perjanjian lama. Tetapi Tuhan Yesus ingin membangun kembali satu rumah keilahian. Nah, maksudnya apa rumah keilahian? Rumah keilahian itu manakala, rumah keilahian maksud saya. Rumah keilahian itu maksudnya adalah manakala Yesus yang telah mati. Ngapain dia mati? Dia mati itu mematikan dosa-dosa manusia. Karena visi Tuhan datang ke bumi ini mengapa? Mengambil alih seluruh dosa manusia yang ditimbulkan karena ketidaktaatan Taman Eden itu dan dicicil oleh manusia karena bunganya terlalu tinggi enggak pernah lunas. Kalau Anda ngutang sama bank, nggak bisa bayar semuanya, Anda cuma bayar pokok terus, kan bunganya tambah-tambah terus, nggak kebayar-bayar itu. Sehingga Rasul Paulus berkata begini, semua orang telah berdosa. Kenapa? Karena kita keturunan Adam dan Hawa, pasti kita diwariskan hutang, itu dosa. Dan akibat dosa hilang kemuliaan Allah, hilang semuanya. Hanya kita bersyukur kita perjanjian lama kemuliaan Tuhan itu dihadirkan kembali lewat tabut Allah yang ditaruh di rumah. Di perjanjian lama memang rumah Allah itu diperlukan. Tabut Allah untuk menampung sifat bait Allah di perjanjian lama bukan karena rumah Allah hadir. Tapi rumah Allah yang dimaksudkan dikenakan pada bangunan itu ada prosesinya buat manusia kumpul ada urutannya. Tapi Allah hadir bukan karena rumah itu Pak Bu. Mengapa? Kalau kita memahami di dalam perjanjian lama, rumah Allah dalam perjanjian lama itu fasenya kan beda-beda. Waktu Musa, tabernakel, tenda. Waktu Daud, maka justru malah Alkitab katakan kemah Daud atau pondok Daud yang akan dipulihkan. Hanya bentuk tenda, nggak ada lagi sekat-sekat. Zaman Salomo dibangunlah seperti ini. Idenya dari mana? Pastilah niat hatinya kata Alkitab. Apa yang niat hatimu bangun saja. Pak Bu, kalau kita punya waktu yang panjang ini kalau di-sharekan sangat menarik sekali. Tapi oke, saya langsung kekuncikan saja. Ya, nah tetapi pada saat umat Allah membutuhkan rumah, sebenarnya kenapa? Manusia dalam konteks kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia butuhkan kemuliaan Tuhan lewat tabut perjanjian. Jadi isunya adalah tabut perjanjian. Jikalau hari ini Pak Bu, bangsa Israel bangun rumah semegah apapun, seperti yang dibangun oleh Herodes, gak ada gunanya jadi penyamun itu. Kenapa? Tabutnya tidak ada. Nah justru mereka cari apa? Cari tabutnya. Lah sampai hari ini tabutnya di mana? Tidak tahu. Selesai ya. Nah tetapi di sini dikatakan tabutnya itu apa? Alkitab katakan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Jadi gini, kebangkitan Yesus, hidupnya Yesus itu menjadi kehidupan tubuhnya. Paham sekali lagi, hidupnya Yesus dari kematian itu menjadi kehidupan tubuhnya. Lah kehidupan tubuhnya Tuhan itu apa? Nah kehidupan tubuhnya Tuhan itulah disebut rumah ilahi. Apakah Tuhan punya tubuh secara tubuh kemuliaan yang kita tahu cerita Alkitab dia bisa tembus tembok? Bisa. Tapi itu tubuh Yesusnya. Tapi dalam bahasa ini sebenarnya bukan mengacu kepada itu. Yang diacukan oleh Tuhan adalah kehidupannya. Kehidupan Tuhan apa? Kehidupan Tuhan adalah hidupnya orang percaya.
Barang siapa yang percaya kepada Yesus, katakan, barang siapa yang dengar dan percaya dan melakukan dan dia memiliki hidupnya Yesus. Jikalau dia memiliki hidup Yesus, dia menjadi kehidupannya Tuhan di bumi ini. Hari ini kita kumpul, bukan gedung ini yang buat kita kumpul. Tapi karena Yesus memang bangkit. Karena dia bangkit, dia telah menebus kita dari dosa yang harusnya kita mati. Sekarang kita hidup dalam kehidupannya. Kita bersekutu, disebut kehidupannya Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi Pak Bu, kita saat ini adalah kehidupan Tuhan. Kehidupan Tuhan yang pernah hilang dipercayakan kepada manusia di zaman Taman Eden. Apa itu kehidupan Tuhan? Kehidupan Tuhan dikatakan manusia dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya kembali ke KPG. Panggilan hidup manusia serupa dengan Allah. Kita hidup serupa dengan Allah. Tujuan hidup kita menyatakan kerajaan Allah yang penuh kuasa itu. Nah, apa itu? Menyatakan kehidupan Allah yang penuh kuasa. Kehidupan Allah sifatnya apa? Usaha. Kata Alkitab usaha. Sebenarnya yang benar adalah kata kehidupan itu adalah ibadah. Ya, Alkitab apa? Abodah. Ibadah. Nah, jadi kehidupan manusia itulah yang dibangun kembali oleh Tuhan Yesus. Itu namanya apa? Ibadah. Oleh sebab itu saya memberikan, ini pengertian saya memberikan sebuah pengertian, jadikan tema bahwa kehidupan manusia adalah rumah ilahinya Allah. Maka bukan gedung ini. Saat waktu kita percaya kepada Yesus, melalui apa? Baptisan tandanya. Waktu kita baptis, tandanya kita percaya karena ada 2 kalimat syahadat orang Kristen. Oh iya dong, ada 2 kalimat syahadat juga. Aku percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, mati di atas kayu salib, bangkit menjadi Tuhan dan Kristus. Dan aku menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita telah berubah menjadi anak Allah. Tandanya apa? Baptis. Setelah dibaptis apa? Setelah dibaptis menjadi tubuhnya. Maksudnya menjadi kehidupannya Kristus. Dan itulah rumahnya Tuhan. Secara dalam bahasa aslinya itu namanya Katolik. Gereja Universal. Tetapi karena kita hidup dalam bentuk keluarga, ada namanya unit lokalnya. Nah, kita secara universal dilokalkan dalam bentuk jemaat rumah-rumah. Ya kayak ini adalah rumah pertemuan ibadah. Ini rumah pertemuan Pak Bu. Ya, rumah juga ini gedungnya rumah. Lalu kalau di rumah gimana? 2-3 orang? Ya, rumah pertemuan ibadah. Pertemuan bukan ibadahnya. Ya, pertemuan ibadah. Ibadahnya adalah kehidupanmu saat waktu percaya. Kalau engkau nggak percaya, biarpun pertemuan ramai-ramai nggak ada gunanya. Ya, bukan ibadah. Ya, ibadah itu adalah engkau percaya kepada Tuhan. Hanya 2, secara apa? Secara spiritual Tuhan itu roh, secara intelektual kita mengerti tidak boleh keluar dari ini. Ya, bukan karena kemegahan yang kita buat, tetapi yang terpenting ada sesuai dengan ini. Nah, yang seperti itulah akan terjadi apa Pak Bu? Terjadilah mujizat. Oke, saya simpulkan Pak Bu dengan apa yang saya telah sampaikan. Tadi temanya kehidupan adalah rumah ilahinya Allah. Kalau kita membaca dari tadi firman Tuhan, ada 4 hal. Yang pertama, hadirat Allah menyatakan keilahian. Artinya Tuhan Yesus nyata keilahian. Para imam kaget itu. Dan yang kedua, keilahian apa? Memulihkan kehidupan masa itu. Kehidupan yang amburadul. Jadi penyamun, pertukaran dan sebagainya. Terjadi perubahan, itu namanya pemulihan. Jadi percayanya kita ini karena apa? Karena kasih karunia. Karena Tuhan hadir, jangan main-main. Tapi kepercayaan kita terjadi suatu perubahan hidup Pak Bu.
perubahan hidup kita itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kehidupan model apa? Nanti ya saya akan tutup dengan itu. Nah yang ketiga, kehidupan ilahi menyatakan apa? Oh kalau kita ini kumpul susunan Alkitab, nyatakan mujizat. Tahu tadi baca ya di dalam Matius itu terjadi mujizat. Orang yang timpang, orang lumpuh terjadi mujizat. Terus saya bertanya sama saya, kenapa gereja kita udah lama nggak jadi mujizat? Ya karena kamunya sih nggak percaya mujizat. Kalau kamu percaya mujizat masih ada mujizat. Pak Bu, mujizat itu bukan karena kita, bukan karena gereja. Mujizat itu karena janjinya Tuhan. Pernah sekali saya ditanya begitu, saya jadi agak sedikit enak juga. Oh kalau gitu jangan-jangan Babe udah gak ada urapan. Kata siapa? Kata orang sana, pendeta kamu udah gak ada urapan. Pindahnya lah ke tempat saya. Ya kalau kamu mau dengar dia silakan aja gitu loh ya. Terus saya disedih juga. Saya pikir iya ya karena urapan saya udahlah. Saya jadi pengusaha lagi aja. Tanya Tuhan urapi saya pengusaha aja kan. Gak capek kan gitu loh. Terus Tuhan bilang lu kenapa sedih banget. Gua aja pernah ditolak. Tuhan itu pernah ditolak. Tuhan bilang karena gak banyak percaya gak mujizat gak ada juga. Nah mujizat itu karena apa? Karena janji Tuhan. Kalau kita semua percaya pasti terjadi mujizat. Maka akhirnya saya mau tes. Saya mau tes juga. Gimana? Kita pergi ke pedalaman, ke daerah. Nah orang nggak terlalu banyak ngelihat kita. Begitu ini ada hamba Tuhan yang urapi. Mereka belum ditumpang tangan udah sembuh loh. Waktu itu ke Intikong sama siapa? Ayub ikut nggak? Tanya Ayub. Yang kanker, yang buta, yang lumpuh. Bukan saya yang doakan. Hanya 2 orang waktu itu. Sembuh terus. Itu tanya kenapa ada mujizat? Karena mereka percaya. Kok sini apa? Mereka udah jadi biasa. Lihat siapa yang khotbah? Babe ya. Kenapa ngasih itu? Nah itu buat kamu gak ada mujizat. Bahkan berhala itu Pak Bu. Paham toh ya? Nah jadi disinilah letaknya. Buat apa Tuhan bikin mujizat? Nah ini penting sekali. Yang 4. Mujizat keilahian menjadi kesaksian. Kalau tadi kita baca, oleh karena kesaksian begitu banyak disembuhkan sehingga berbondong-bondong orang datang kepada dia. Nah jadi kesimpulannya jangan berhenti percaya. Percaya bukan karena siapa yang melayani, tapi siapa yang buat janji kita. Halo, bisa ngerti? Percaya bukan karena tempat, tapi percaya siapa yang bikin perjanjian. Perjanjian Tuhan itu kekal. Perjanjian Tuhan gak bisa ditentukan Anda suci atau tidak suci. Kalau perjanjian Tuhan bisa ditentukan oleh kita suci dan tidak suci, saya pikir Allah ini gak boleh dipercaya. Allah itu masih ditentu oleh kita. Halo, bisa ngerti ya? Oke, nah kita lihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2. Beberapa ayat saya mesti bacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini pencerminan yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus. Karena setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata jangan ke kemana-mana, jangan jauh-jauh lah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan maksudnya gitu loh. Memang gedung gak perlu, bukan jadi esensi. Memang gedung gereja enggak, tetapi komitmen pertemuan perlu. Nah, jangan pergi kemana? Yerusalem, kata kumpul dalam keluarga ilahi. Ngapain sana? Tunggu janji Roh Kudus turun. Begitu Roh Kudus turun, maka apa yang terjadi? Nah, orang-orang menerima perkataannya itu mendirinya dibaptis dan pada hari jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Kenapa? Karena ada peristiwa. Peristiwanya apa? Di ayat berikutnya. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. 43. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, percakan roti itu perjamuan kudus bukan mendatangkan mujizat Pak Bu. Bukan perjamuan. Karena mereka itu menandakan komuni. Persekutuan. Tandanya itu. Dan apa yang terjadi? Nah ini berikutnya. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata doa itu adalah kehidupan orang percaya disebut apa? Ibadah. Ya, ibadah. Aboda atau aboda ya, aboda. Saya tidak salah sebut.
Saya suka bilang aboda atau abado. Intinya kalau bahasa asli seperti itu gitu ya. Itu ibadah. Lebih spesifik, pene Yahweh. Pene itu muka Tuhan. Yahweh, mukanya Allah. Doa itu apa? Kita sedang bertatapan dengan muka Allah. Luar biasa. Itu apa? Karena kita ini tubuhnya Tuhan, karena dipecahkan roti. Maka ketakutan mereka semua. Kenapa takut? Masih ingat nggak apa kata Alkitab? Bahasa aslinya kata takut apa? Kenapa kalian takut setan? Kenapa sebagian orang takut virus? Karena percaya barang itu ada. Betul nggak? Takut di sini bukannya sesuatu yang negatif, percaya. Mereka percaya Allah itu ada, bukan karena kelihatan Allah di situ, tapi kelihatan komitmennya. Ya kayak kita saja, kita percaya Allah karena komitmen kita. Kalau nggak ada komitmen, nggak mungkin gedungnya ada. Emangnya ini Babe ngambil dari mana uangnya? Dari karena orang-orang percaya, kumpulkan uang bangun. Kan gitu loh ya. Oke, lalu apa yang terjadi lagi? Ya, maka ketakutlah mereka semua orang percaya ya, sehingga ada tapi saya menggunakan bahasa saya percaya, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Jadi semua itu terjadi karena percaya, Pak Bu. Pastikan kalau Anda hidup di dalam tubuh Kristus, bukan karena Anda yang mau, tapi kebenaran yang mengikat kita. Walaupun dalam hubungan, mungkin ada yang gak enak. Karena faktor manusia, ada sifat kemanusiaan, gesek sana, gesek sini. Dan kalau itu Anda abaikan, tapi keilahian yang utama, Pak Bu, ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Usaha kamu, pekerjaan kamu, pendidikan, rumah tangga kamu. Tuhan yang memperhatikannya, itulah mujizat. Jadi bukan tumpang tangan saja, boleh tidak salah. Tapi yang terlebih dari itu, yang kamu tidak tahu. Lagi tidur, harusnya itu ada ketimpaan apa. Kita bisa babak belur, tapi tidak terjadi. Karena ada mujizat, kita tidak tahu. Nanti kalau di sorga kita buka kembali. Oke, nah dalam pertemuan itu apa yang harus kita lakukan? Ini sebagai recek tiap minggu harus kita bacakan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23, inilah tanda persekutuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, apa itu? Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, semua ambil rotinya. Lihat rotinya, airnya apa tuh? Ya bagus-bagus enggak? Bagus lah ya. Bagus tidak bagus ya enggak apa-apa, itu kan tukang cetak yang bikin. Lalu apa dikatakan kepadamu aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan ayat 20, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Boleh bangkit berdiri. Ya, mainkan ya musik. Darahmu sucikanku. Pelan-pelan aja, saya belum selesai, masih setengah jam lagi. Enggak. Dan yang berikutnya ya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Peringatan apa? Peringatan kematian dan kebangkitan. Kita bersekutu. Bukan ini ya Pak, ini tanda. Seperti kita baptis, tanda. Tapi yang lebih nilai waktu kita percaya, kita menerima pengurapan dari surga jauh lebih baik daripada benda ini. Jika di rumah Anda ambil sendiri, doa sendiri, boleh nggak? Ya hak Anda. Pak, di sana orang bilang loh kalau bawa ini pulang makan jadi mujizat. Bisa nggak? Bisa. Imanmu mengimankan ini, tapi tidak konteks perjamuan kudus ini. Ini enggak. Jangankan ini. Orang tanah aja bisa sembuhin kok. Boleh nggak haknya? Saya juga tidak mau mencela. Boleh-boleh saja. Tetapi yang saya maksudkan adalah persekutuan kita. Buat apa?
mengambil sebuah nilai yang memang tak terhingga. Saat waktu kita lengah, saat waktu kita tidur. Orang Adam saja sudah terikat dengan sorga. Kalau Anda mengerti tentang bahasa aslinya, 2 kalimat syahadat itu, aku percaya dan aku mengaku damai yada, itu bersetubuh. Adam bersatu tubuh persekutuan Allah. Dia butuh istri aja kasih kok. Kalau kita bersekutuan Allah, ada kanker, kalau sampai masih nempel, nggak mungkin saya bilang. Hilang sendiri. Kami ngalami kok. Nyak juga ngalami kok. Hilang sendiri. Bukan ini, tapi iman kita kepada atas. Oke, terus lagi ya. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Itulah mujizat. Ceritakan kepada orang. Kematian Yesus buat kamu, buat kamu, buat kamu. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Ya. Kalau kita tidak layak, kalau kita masih ada sesuatu dengan sahabat kita, dengan saudara kita, hati kita buat kita luka, kita tinggalkan dia, pindah gereja, kita aman oleh gereja, tapi nggak aman dalam hadirat Allah. Kan Matius pasal sudah saya bacakan kemarin. Termasuk orang yang hutang-hutang itu. Ada yang tanya sama saya, ya sama, datang berdamai, buat sebuah rekonstruksi kembali. Namanya kalau di perbankan apa, relaksasi katanya. Kalau enggak, nah terus lagi. Karena itu hendaklah tiap-tiap hari menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia mengambil roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 29. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak dan tidak jarang yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak ditimbulkan kepada kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jangan mau percaya dengan berita dunia. Jadi Pak Bu, hari ini sebagai awalan, waktu kita angkat ini, periksa dulu. Layak enggak? Kalau enggak layak, jangan, selesaikan dulu. Jikalau kita ambil, layak, berkat Allah mengalir saat waktu Anda tidur pun. Dimanapun Anda berada, pasti. Karena saya ngalami, ada banyak orang ngalami. Tapi kalau enggak layak kita sengaja sembunyikan, manusia memang bisa melupakan atau meluputkan. Tapi kebenaran menjadi garis. Apakah kebenaran itu jahat? Enggak. Kalau kebenaran garis, setan ambil keuntungan di situ, Pak Bu. Yang suka hukum kita siapa? Setan. Karena dia tahu kamu tidak ada perlindungan. Buktinya Ayub. Malah karena perlindungan masih ada, setan nggak bisa masuk. Setan bilang sama Tuhan, coba angkat. Diangkat. Ini cerita dalam Alkitab ini menguji kalau kebenaran diangkat oleh Tuhan. Karena memang menguji jadi pelajaran buat kita. Tapi kalau diangkat oleh Tuhan karena kesalahan kita, jalanlah. Paham ya? Angkat roti ini kalau Anda sudah buka. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami memberkati roti ini sebagaimana perjanjian abadinya Tuhan, yaitu adalah keluarga ilahi yang Tuhan kenakan ke dalam perjamuan lewat roti ini.
Hamba berdoa ya Bapa, ketika kami mengangkat sebagai firman Tuhan berkata, kami telah memberitakan kematian-Mu lewat kehidupan kami menjadi rumah keilahian Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, bukanlah kami menghadapi sendiri, kami menghadapi bersama keluarga ilahinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Angkat cawannya ini ke atas. Bapa, kami memberkati anggur ini sebagai simbol Tuhan sendiri berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang akan menghapus dosa kami. Manakala kami meminumnya, dosa yang kami akui di hadapan-Mu telah dihapuskan. Jikalau Tuhan sudah menghapuskan, kami telah mewarisi perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Dengan tulus hati, Pak, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan firman-Mu sebagai pelayananku kepada Tuhan, yaitu pelayanan kehidupan saya. Saya ini adalah rumahnya Tuhan. Saya tidak minta hak saya, tapi saya mau hidup di dalam perjanjian Tuhan. Maka apa yang menjadi Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sama-sama tangan terangkat.